Jadi malam ini yang kita bahas adalah instrumen kedokteran gigi di bidang bedah mulut ya. Jadi anggap aja hari ini kita lagi jalan-jalan ya, nontonin pameran atau lagi ngeliat-liat di museum gitu ya. Jadi kita lihat alat-alat ya, macam-macam alat-alat di bedah mulut apa aja dan fungsinya apa. Itu juga penting ya, kita harus tahu fungsinya juga. Nah, nanti kita juga bakal nonton beberapa video ya yang nanti ada di dalam presentasinya. Jadi ya seneng-seneng aja ya malam ini. Jadi yang kita bahas yaitu kita bagi jadi 4 nih malam ini. Jadi ada instrumen anestesi lokal atau bius lokal ya. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk kita saat membius pasien ya, bius lokal atau bius yang langsung disuntikkan ke dalam mulut. Kemudian yang kedua ada tentang elevator. Elevator ini alat buat cabut gigi ya biasanya. Kemudian yang ketiga ada tang ekstraksi. Tang ekstraksi, ekstraksi artinya cabut gigi ya. Jadi ini tang untuk pencabutan gigi. Kemudian yang terakhir adalah instrumen bedah. Ini segala sesuatu perintilan kecil-kecil yang dipakai setiap kali kita melakukan tindakan bedah ya, khususnya di bedah mulut. Ya, jadi ya kurang lebih kayak gini ya, tray-nya kalau misal kita kerja bedah mulut, sebanyak ini memang alat-alatnya ya. Dan memang harus lengkap, harus dipersiapkan lengkap dan harus steril semuanya ya. Begitulah gambaran dari Departemen Bedah Mulut. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu instrumen atau alat-alat yang digunakan untuk prosedur anestesi lokal. Nah, jadi jadi apa sih anestesi lokal itu? Gampangannya, bahasa gampangnya anestesi itu adalah bius. Jadi anestesi merupakan bius lokal. Yang mana prosedur ini dilakukan yaitu dengan cara memberikan hilangnya sensasi secara sementara. Jadi kita menghilangkan rasa sakitnya sementara atau sensasinya ya pada area mulut tertentu. Makanya disebut lokal ya karena memang yang kebius cuma di daerah-daerah itu aja. Jadi daerah-daerah yang mau kita sasar. Misal mau cabut gigi depan gitu ya, gigi depan maka ya suntiknya pasti nggak jauh-jauh dari situ ya. Nggak jauh-jauh dari area yang mau kita lakukan prosedur. Makanya disebut dengan anestesi lokal. Dan yang kebius ya cuma daerah sini-sini aja, jadi nggak sampai kepala, nggak sampai ke leher ya. Nah ini dilakukan untuk untuk memberikan rasa nyaman pada pasien. Itu penting ya, apalagi prosedur bedah ya. Jadi kan akan ada rasa sakit, maka kita perlu memberikan bius ini atau anestesi lokal supaya pasiennya ini tidak akan merasakan sakit ya saat dilakukan prosedur pembedahan. Makanya perlu dilakukan anestesi lokal ya. Pasti teman-teman udah sering lihat ya tentang bius-membius ini. Begitu. Dan ini adalah prosedur yang paling ditakuti oleh orang-orang ya. Biasanya kalau ngelihat suntik yang dipegang sama dokter gigi langsung takut. Ya. Jadi kurang lebih gambaran dari prosedur anestesi lokal bisa kita lihat di video berikut. Mari kita tonton bareng-bareng ya. You'll take your needle and you'll take it right above number 8, insert right above the tissue, a few millimeters. You'll aspirate and then you'll deposit your solution. And you'll deposit about 3/4 of the carpule. Nah, kurang lebih kayak begitu ya. Jadi kalau di luar negeri biasanya kebanyakan itu makainya adalah suntikan, jadi pakai alatnya itu yang dari plastik ya. Kalau kita melihat di video ini di luar negeri, itu mereka pakai logam ya bahannya. Jadi
suntikannya pakai bahan logam. Kalau kita kebanyakan pakai yang plastik, yang satu kali pakai langsung dibuang ya. Ya gitu. Now Mari take your kita intake mulai form. dari alat yang pertama. Jadi tadi gambarannya tentang anestesi lokal kayak gitu ya. Jadi suntik menyuntik di rongga mulut. Yang pertama, nah ini adalah alat yang dipakai di Indonesia ya. Jadi di Indonesia kita pakainya kebanyakan itu pakai yang disposable syringe gini. Disposable artinya ya sekali pakai ya. Jadi habis dipakai di satu pasien, biasanya langsung dibuang. Itu ya. Jadi disposable syringe ini adalah jarum suntik sekali pakai. Biasanya bahannya dari plastik gini ya. Terus ini jarumnya juga bisa dilepas pasang. Jadi dia ada ulirnya gitu ya. Jadi bisa kayak mur gitu ya masangnya. Kemudian fungsinya sudah jelas ya untuk menyuntikkan anestesi lokal, larutan anestesi lokal. Jadi untuk menyuntikkan si cairan biusnya, cairan anestesinya, di mana dia penggunaannya hanya sekali pakai. Biasanya kalau untuk mulut itu digunakan ukuran yang 3 ml, 3 cc. Cuman 3 cc untuk anestesi lokal. Itu yang sering kita pakai biasanya. Kemudian, nah ini tadi ya, jarumnya ini bisa dilepas pasang seperti sekrup ya. Jadi dia ada ulirnya, terus bisa dilepas pasang. Ya mungkin teman-teman udah ada yang pernah pakai ya, misalnya ngisi tinta printer juga kadang-kadang pakai pakai suntikan ini ya, pakai suntikan plastik ini. Nah, kemudian aspirasi ya. Jadi di dalam prosedur pembiusan itu biasanya sebelum kita masukkan si cairannya, sebelum kita suntikan ke pasiennya, kita harus narik dulu. Jadi disedot dulu si gagang pegangan dari ininya, siringnya itu ditarik supaya untuk memastikan apakah jarumnya ini masuk ke pembuluh darah atau pas di sarafnya. Ini biasanya ditarik dulu. Kalau misalnya ternyata ada darah yang masuk ke dalam tabungnya sini, berarti harus diubah posisi. Berarti tandanya kita salah sasaran ya, karena kita nyuntiknya kan ke nervusnya ya, atau ke sarafnya, bukan ke pembuluh darah. Jadi itu namanya adalah aspirasi. Jadi disedot dulu, baru kalau udah nggak ada darah yang masuk, baru kita dorong ya, kita masukkan, kita suntikan larutan anestesinya ke pasien. Nah, kalau pakai siring yang ini, biasanya cara aspirasinya dengan cara menarik bagian pelanggernya. Pelangger itu ya ini si gagangnya ini ya. Pelanggernya ditarik, terus kalau udah biasanya aspirasi negatif nyebutnya. Jadi nggak ada darah yang masuk ke dalam suntikannya, berarti kita sudah nggak masuk ke pembuluh darah ya, jarumnya. Itu sudah, baru kita suntikan pelan-pelan. Itu adalah proses aspirasi atau penyedotan ya. Nah, aspirasi kalau misalnya di siring ini kita mau nggak mau ya lebih amannya harus menggunakan dua tangan ya, karena ya bagian ujungnya ini kan kalau kita mau narik berarti kan harus megang pakai satu tangan yang pelanggernya ini, si dorongannya ini. Nah, kalau mau narik kan harus pakai satu tangan. Berarti tabungnya harus dipegang pakai tangan yang satunya. Jadi kita harus pakai dua tangan ya. Gitu. Jadi misalnya ini siringnya gitu ya, kita pegang, begitu kita mau narik, kita kan berarti harus megang ini pakai tangan yang satunya, baru kita narik siringnya di sini ya. Nah, makanya kalau di siring yang kayak begitu harus pakai dua tangan. Nah, ini kebetulan ada ternyata di meja. Nah, jadi ini ya, jadinya ini pegang pakai tangan kiri tabungnya, kemudian ininya ditarik pakai tangan yang kanan, ditarik kayak gini. Makanya harus pakai dua tangan. Nah, nanti ada jenis siring atau jarum suntik yang dia itu si pelanggernya ini ada cincinnya gitu. Jadi kita pakai satu tangan aja bisa karena bisa ditarik gini. Kalau ini kan nggak bisa ya, harus didorong gini. Ya sebenarnya bisa sih pakai satu tangan. Nah, ada tekniknya sendiri ya biar bisa satu tangan, tapi memang lebih rumit biasanya. Kemudian cara pengisiannya manual, yaitu ya, teman-teman mungkin pernah lihat ya dokter kalau misalnya habis ngisi anestesi kan biasanya digini-giniin ya. Terus habis itu disemprot sedikit, disemprot sampai keluar cairannya sedikit. Nah, itu memang caranya kayak gitu. Jadi ada tabung cairannya ya. Nanti terus kita masukin ini jarumnya ke tabungnya, terus disedot manual begini, dipenuhin. Nah, kalau udah biasanya diketuk-ketuk. Nah, fungsinya diketuk-ketuk itu supaya nggak ada gelembungnya. Jadi makanya diadepkan jarumnya diadepin ke atas, terus kita ketuk-ketuk begini biar gelembungnya naik.
Kalau gelembungnya udah naik, didorong sedikit biar gelembungnya keluar dari tabungnya. Gitu. Jadi kita kalau sering lihat di film-film dokter begini-begini itu bukan buat nakut-nakutin ya, tapi memang caranya kayak gitu. Nah, makanya sebelum kita pakai siring ini, kalau nyiapin, kalau bisa jangan di depannya pasien, jangan begini-begini ya. Nanti serem, jadi takut pasiennya. Jadi disiapinnya di belakang. Jadi caranya seperti itu. Itu untuk memastikan supaya siringnya ini dalamnya nggak ada gelembungnya. Karena nanti kalau ada gelembungnya, terus kita suntikin, ya gelembungnya ikut masuk, ya udaranya ikut masuk ke dalam gusinya, nanti akan terbentuk kayak benjolan isi udara gitu. Jadi itu memang caranya seperti itu. Ini adalah disposable siring. Disposable artinya sekali pakai ya. Jadi sekali pakai langsung buang.